Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak dan Ibu peserta kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 BKPSDM Kabupaten Ciamis. Semangat pagi Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan walaupun ini sudah merupakan hari yang kesekian, Bapak dan Ibu masih semangat untuk mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Ciamis. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Rosid Juhendar, Widaiswara, ahli muda dari BKPSDM Kabupaten Ciamis, akan menyampaikan atau akan sharing materi tentang manajemen pengawas. Nah, dalam hal ini adalah ada dua kata, yaitu manajemen dan pengawas. Bapak dan Ibu, pelatihan kepemimpinan pengawas atau disingkat PKP merupakan sebuah pelatihan yang merupakan modifikasi dari pelatihan kepemimpinan tingkat 4 yang sekarang diganti dengan pelatihan kepemimpinan pengawas yang merupakan sebuah kegiatan bagi amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen ASN dan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan juga adalah amanat dari Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas. Bapak dan Ibu, untuk apa Bapak dan Ibu berada di tempat ini? Yaitu untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan pengawas untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas. Selain itu, kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas adalah kepemimpinan yang melayani. Apa artinya? Yaitu kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Bagaimana dengan desain dan pelatihan? Mungkin ini sudah disampaikan oleh para widaiswara yang terdahulu juga, bahwa kita berada pada level yang kedua setelah pelaksana atau highly capable individual. Di sini seorang pengawas itu memiliki kompetensi manajerial itu 80%. Dan kompetensi kepemimpinannya 20%. Sedangkan jabatan pimpinan tinggi media itu kebalikannya, 80% itu sudah kepemimpinan dan 20% itu manajerial. Nah, bagaimana dengan desain atau program atau struktur program kepemimpinan itu? Yaitu terdiri dari 4 agenda. Agenda yang pertama adalah kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda yang kedua adalah kepemimpinan pelayan. Yang ketiga, agenda ketiga yang akan kita laksanakan pada hari salah satunya adalah pengendalian pekerjaan, dan yang keempat adalah aktualisasi. Ini juga merupakan agendanya sama. Nah, mengapa Bapak dan Ibu berada di tempat ini atau kita akan lakukan pada saat ini adalah agar Bapak dan Ibu yang pertama dapat memahami konsepsi tentang manajemen pengawasan dan substansi pengawasan dalam sistem pengendalian intern pemerintah atau SPP. Yang kedua, setelah Bapak dan Ibu memahami, setelah Bapak dan Ibu memahami, maka Bapak dan Ibu diharapkan mampu menerapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencegah terjadinya maladministrasi, ya, atau penyalahgunaan wewenang atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, dalam hal ini harus dicatat menerapkan sehingga tidak timbul maladministrasi. Kalau seorang dokter melakukan maladministrasi kan langsung diadukan ke pengadilan. Tapi kalau kita sebagai pejabat pemerintah melakukan maladministrasi, itu juga seharusnya diadukan kepada aparat penegak hukum. Ya, dalam hal ini salah satunya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau juga bisa ke pengadilan. Nah, supaya kita tidak bisa ataupun tidak mendapatkan masalah sebagaimana maladministrasi ini, maka kita harus mampu menerapkan manajemen pengawasan ini. Apa materi-materi yang akan kita pelajari pada kegiatan ini?
Yang pertama adalah konsep manajemen, yang kedua konsep pengawasan, yang ketiga manajemen pengawasan, yang keempat sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, yang kedua aparatnya, aparat pengawas intern pemerintah atau APIP. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pernah mendengar. Yang keempat pemantauan hasil pengawasan, dan yang keenam ya, yang ketujuh adalah pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Nah, Bapak dan Ibu mungkin kan ada yang dari pemerintah pusat, ada juga ada yang kebanyakannya juga dari pemerintah daerah. Namun pada kesempatan ini karena waktunya memang hanya 1 JP, Bapak dan Ibu, kita hanya akan membahas tentang konsep manajemen. Nah, dalam konsep manajemen ini dibangun oleh 4 agenda. Yang pertama adalah pengertian manajemen, yang kedua unsur-unsur manajemen, yang ketiga fungsi-fungsi manajemen, dan yang keempat prinsip-prinsip manajemen. Coba dari Bapak dan Ibu mungkin ada yang sudah tahu, dan pasti banyak yang sudah tahu apa pengertian dari manajemen itu. Ya, silakan. Ya, bagus, Bapak. Nah, dari mana Bapak? Oh iya, bagus, pasti Bapak ya. Kemudian Ibu. Ya, manajemen juga. Jadi manajemen itu bisa sebagai ilmu dan juga bisa sebagai seni. Ya, manajemen sebagai ilmu merupakan kajian akademik, baik teori maupun konsep. Sedangkan pengertian manajemen sebagai seni itu merupakan kajian terapan, baik praktek, keterampilan atau skill dan teknik. Jadi manajemen itu adalah proses. Konsep manajemen itu bisa sebagai ilmu dan bisa juga sebagai seni. Nah, ini tadi Bapak sudah menyampaikannya. Ada yang menyampaikan tadi bahwa manajemen itu dimulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini Griffin menyampaikan bahwa manajemen adalah sebuah proses. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa manajemen itu adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Itu pasti ya. Setiap kita melakukan kegiatan pasti harus efektif dan efisien. Nah, apa saja unsur-unsur dari manajemen itu? Setiap manajemen itu pasti dibangun dengan berbagai unsur. Yang pertama pasti manusia, man atau manusia. Kemudian money atau uang, pasti kalau sebuah kegiatan pasti harus dihubung dengan modal atau money. Material, bahan. Setiap kegiatan pasti akan memerlukan bahan-bahan material untuk kebutuhan kegiatan tersebut. Mesin, nah bisa saja kita menggunakan mesin-mesin dalam sebuah kegiatan, baik itu komputer, bisa juga mesin-mesin yang lain pada kegiatan-kegiatan yang lebih besar. Apalagi orang dari PU, pasti itu akan banyak menggunakan mesin ya. Kemudian metodenya apa? Metode apa yang digunakan agar kegiatan itu bisa mencapai sasaran tadi, bisa efektif dan efisien? Pasar atau market. Untuk siapa? Untuk siapa kita membuat sebuah kegiatan ini? Kepada siapa? Customer kita itu siapa? Maka harus ada market, pasar yang akan yang menjadi unsur dari manajemen itu. Selanjutnya, bagaimana fungsi-fungsi manajemen itu? Nah, dimulai dari planning, perencanaan. Sebuah manajemen, sebuah pengelolaan pasti akan dimulai dari perencanaan. Apabila seorang pemimpin tidak bisa melakukan sebuah perencanaan, maka kegagalan akan didapat. Para ahli mengatakan, apabila gagal merencanakan, maka berarti Bapak dan Ibu sedang merencanakan kegagalan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Bagaimana struktur organisasi yang akan kita buat? Bagaimana struktur organisasi dari pemanfaatan sumber daya yang ada? Apakah mau menggunakan ketua, sekretaris bendahara, atau ada juga dewan pengawas dan sebagainya? Itu di pengorganisasian. Kemudian staffing, penempatan akan ditempatkan di mana saja? Sumber daya yang ada. Si A mau ditempatkan di mana? Si B mau ditempatkan di mana? Itu adalah proses dari staffing. Kemudian directing, kita arahkan, kita direct dari staf-staf yang telah kita pilih, sumber daya yang ada yang sudah kita dapatkan, kita berikan pengarahan dalam bentuk
rapat-rapat intern, rapat kerja, agar kegiatan yang akan kita lakukan bisa dapat terlaksana dengan baik. Kemudian controlling atau pengawasan. Ini adalah proses ataupun fungsi manajemen yang sangat penting. Karena sebuah pengawasan ataupun sebuah kegiatan tanpa diawasi, maka kegiatan itu tidak akan ataupun ada kemungkinan seperti tadi terjadi maladministrasi atau maladministrasi. Karena sebuah kegiatan tidak dilakukan kontrol, maka kegiatan itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kontrol ini bisa juga dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah sebuah proses untuk mengetahui apakah tahapan-tahapan kegiatan itu sudah terlaksana dengan baik atau belum. Nah, di sini adalah tugasnya monitoring. Karena monitoring itu untuk melihat keterlaksanaan. Kalau tidak terlaksana, apa penyebabnya? Bagaimana solusi yang harus dilakukan? Kemudian ada evaluasi di akhir. Nah, kalau evaluasi itu dilakukan di akhir kegiatan untuk mengetahui apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. Apabila tidak tercapai, mengapa? Kenapa tujuan tidak tercapai? Nah, inilah fungsi dari kontrol itu. Kemudian prinsip-prinsip manajemen ini ada yang menyampaikan ini, ya, division of work atau pembagian kerja. Harus ada pembagian kerja. Yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab. Pasti dalam sebuah manajemen karena ada pengorganisasian itu harus ada wewenang dan harus ada tanggung jawab, responsibility. Kemudian harus disiplin. Apabila sebuah kegiatan tidak dilakukan secara disiplin, baik disiplin waktu, disiplin keuangan, disiplin dalam bekerja, maka saya jamin bahwa kegiatan itu tidak akan tercapai secara maksimal. Kemudian ada kesatuan perintah. Nah, di sini tadi ada organisasi, ada ketua, sehingga ada yang mengendalikan. Kegiatan itu dapat dikendalikan. Bapak dan Ibu selaku pengawas harus bisa mengendalikan, mengawasi kegiatan itu. Kemudian ada kesatuan arah. Jadi semuanya harus dapat mengarah kepada tujuan yang telah kita sepakati bersama. Yang selanjutnya adalah subordination of individual, ya, interest to the general interest. Jadi harus menyimpan dulu kepentingan individu, tetapi kita harus bisa mencapai ataupun menuju kepada tujuan yang lebih besar, yaitu tujuan bersama. Bapak dan Ibu, ada juga yang menyampaikan prinsip manajemen itu seperti ini. Nah, rupanya Bapak dan Ibu, materi untuk sore ini sudah selesai. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang akan ditanyakan? Oh, bagus ya. Pertanyaannya, kalau mau bertanya,